Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Barokah Perumahan Wahyu Taman Sari Rogo Sidoarjo dan para mirsa sekalian dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-6 dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah menambahkan kekuatan, menambahkan kesehatan dan taufik kita, sehingga kita menjadi orang yang bisa melewati rangkaian ibadah bulan suci Ramadan ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Para mirsa sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada satu amalan yang sangat dahsyat, ada satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu amalan bersedekah dan berinfak. Ada cukup banyak dalil, cukup berlimpah dalil yang menjelaskan tentang keistimewaan amalan ini. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilah. Katanya Allah, terjemahannya, bahwa perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, perumpamaan orang yang bersedekah adalah seperti satu biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkainya berisi 100 biji. Masya Allah, pemirsa sekalian, satu sedekah analoginya adalah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya berisi 100 biji. Artinya 700 biji balasannya. 700 kebaikan dibalas untuk satu sedekah. Tetapi tidak cukup di situ, Allah menegaskan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah bisa melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya Allah. Itu yang pertama tentang kedahsyatan sedekah. Yang kedua adalah sedekah itu merupakan amalan yang paling dirindukan oleh orang yang mati, andaikan diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 yang berbunyi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah, bersedekahlah, katanya Allah, sebelum datang kematian. Kenapa? Fayaqula laula akhartani ila ajalin qarib. Maka orang yang sudah mati itu dia akan berkata, andaikan Allah akhartani, menunda kematianku, la as-saddaqu wa akum minas solihin, maka saya akan bersedekah. Masya Allah, para mirsa sekalian. Jadi amalan yang paling diharapkan oleh orang yang mati, andaikan diberikan hidup lagi, adalah amalan bersedekah. Para mirsa sekalian, ini menunjukkan sedekah merupakan amalan yang dahsyat. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu bisa menolak musibah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, fattakun naroh walau bisyikki tamroh. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dari api neraka meskipun dengan 1 biji kurma. Artinya sedekah 1 biji kurma saja itu sudah bisa melindungi kita dari panasnya api neraka. Ada sebuah kisah yang cukup masyhur, disebutkan di dalam kitab disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ada hadis yang berbunyi bahwa ada seorang pelacur yang kemudian perjalanan dia merasa kehausan, kemudian dia masuk ke dalam sumur untuk ngambil air. Lalu tiba-tiba di pinggir sumur itu ada anjing yang juga kehausan. Masya Allah, perempuan pelacur ini meskipun kehausan, dia memilih memberikan air itu, dia memilih mensedekahkan air itu kepada anjing. Masya Allah, dengan kebaikan sedekah ini, si perempuan yang pelacur ini, yang banyak dosanya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ke surga. Para ulama banyak yang memberikan hikmah ya di balik kisah ini. Di antaranya adalah
Katanya ulama, si perempuan yang pendosa ini, yang dosanya besar, dengan barokah, dengan hikmah dari bersedekah kepada anjing yang merupakan makhluk paling najis, itu bisa menyelamatkan dari neraka. Bagaimana jika kita bersedekah kepada manusia, bukan anjing, manusia? Apalagi kalau manusia itu yang kita berikan sedekah adalah manusia yang muslim. Bagaimana kalau yang kita berikan sedekah itu sudah manusia muslim, juga adalah orang-orang yang berpuasa? Masya Allah, tidak terbayang pahalanya. Kisah ini menegaskan kepada kita agar kita menjadi orang yang pandai dan rajin bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan, karena Rasulullah adalah ajwadun nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan di Ramadan ini beliau lebih dermawan lagi. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah ketika bulan Ramadan jauh lebih dermawan lagi, bahkan mengalahkan angin yang berhembus. Semoga lewat hadis dan ayat tentang dan kisah tentang sedekah ini, manfaat sedekah ini, Allah jadikan kita sebagai orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak di jalannya Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi